Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pastinya dan tentunya penuh sukacita dong ya. Kembali lagi di pagi hari ini dengan kakak Greta. Dan kita akan beribadah bersama dalam ibadah gabungan PLK Anak dan Remaja Gemis Elim. Yeay! Nah adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu, mari adik-adik untuk menambah sukacita kita di pagi hari ini, kakak Greta undang adik-adik di rumah berdiri dan kita akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Yang semangat ya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Masih tetap semangat kan? Nah, kita akan melanjutkan pujian kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa pembuka dan doa ini akan dibawakan oleh kakak Marcel. Pada kakak Marcel, dipersilakan. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita satu di dalam doa, sikap doanya. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah mengumpulkan kami adik-adik sekolah minggu dan remaja bersama-sama di dalam ibadah online di minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Kiranya ibadah kami bisa berjalan dengan baik, lancar, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat dong ya. Karena kita akan melanjutkan pujian kita di pagi hari ini. Namun tetap berdiri adik-adik dan tetap penuh semangat. Dan lagu kedua ini kita akan nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak.
ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Linda. Kepada Kakak Linda dipersilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja. Kita bersama akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami selalu dapat melakukan isi firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita bersama akan membuka perjanjian baru dari Roma 12 ayat yang ke-9. Satu ayat saja. Roma 12 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, saatnya kita akan melihat video yang luar biasa untuk kita tonton bersama. Silakan. But I already tried. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku Ci. Oh gitu ya. Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi.
Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja, biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kasihan banget dia. Iya, kasihan ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Ya, adik-adik sudah menonton videonya? Bagus bukan? Ya, di situ terlihat jelas ada 3 mahasiswi yang berteman baik. Yang pertama Cici yang memiliki kasih yang tulus kepada kedua temannya, Kalista dan Ririn. Namun Kalista dan Ririn tidak memiliki kasih yang tulus, tapi yang mereka miliki adalah kasih yang pura-pura. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini jelas menjelaskan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Nah, dari ketiga mahasiswi ini pasti adik-adik akan mengatakan Cici yang paling baik karakternya. Betul, karena Cici memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus yang Tuhan Yesus contohkan. Bukan hanya diajarkan hanya lewat mulut, tetapi benar-benar Tuhan Yesus memberikan contoh nyata kepada semua orang saat Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di sorga untuk menebus dosa semua umat manusia karena kasih Bapa yang besar. Benar? Ya, Tuhan Yesus tidak melihat status sosial, tidak melihat dia orang kaya, orang miskin, tidak melihat latar belakang siapapun. Tuhan Yesus tetap mengasihi dengan tulus dan dengan murni kepada semua orang. Dan itu sudah dilakukan oleh Cici. Ya. Nah, namun sayang, Kalista dan Ririn memanfaatkan kasih yang tulus, yang tidak pura-pura yang dimiliki oleh Cici. Kalista bilang, "Aku mengasihimu, belikan aku pulsa dong." Ririn bilang, "Kita kan saling mengasihi, kerjakan tugas aku dong." Nah, itu contoh kasih yang pura-pura, memanfaatkan
kasih yang tulus yang dimiliki oleh Cici. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan dua pilihan. Mana yang akan kita lakukan? Kasih yang tulus atau kasih yang pura-pura? Benar sekali, kita harus memilih kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Kita harus melakukan yang baik dan harus menjauhi hal-hal yang jahat. Karena banyak sekali di sekitar kita, bukan, dengan trik-triknya, memberikan contoh yang tidak baik. Itu adalah hal-hal yang jahat yang harus kita jauhi, kita hindari, sehingga kita dapat menebarkan kasih yang tulus yang sudah Tuhan Yesus contohkan nyata kepada kita semua, sehingga kita tidak memanfaatkan siapapun, bahkan kita menebarkan kasih yang tulus itu kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di gereja, nanti jika kita dewasa di tempat kerja, ya. Baiklah adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua memilih untuk menebarkan kasih yang tulus yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yang sudah Tuhan Yesus contohkan kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik cerita firman Tuhan yang dibawakan Kalinda tadi? Pasti sangat bagus dan menarik ya adik-adik. Harus ya. Dan kiranya cerita firman Tuhan yang Kak Linda bawakan tadi dapat berguna bagi kehidupan adik-adik sekalian di rumah. Nah, untuk itu mari adik-adik kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Kasih, KASIH. tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini. Untuk itu, mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita
Dan kakak Greta ingatkan kembali kepada adik-adik di rumah, persembahan yang nanti adik-adik kumpulkan dapat adik-adik berikan kepada orang tua adik-adik dan kemudian akan diberikan kepada kakak-kakak pengasuh di sekitar adik-adik. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita akan kidungkan pujian Aku Diberkati. Nah adik-adik, setelah tadi kita boleh memberikan persembahan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dan doa ini akan dibawakan oleh kakak Clarita. Kepada kakak Clarita dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu dan Remaja Gemes Alim. Sekarang kita tiba untuk berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan tadi. Mari adik-adik Sekolah Minggu dan Remaja sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Tita akan bimbing adik-adik semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik Sekolah Minggu dan Remaja pada pagi hari ini bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh membangunkan kami semua untuk hadir dan ikut dalam persekutuan ibadah PLK Anak dan Remaja pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh Kakak Linda tentang kasih. Kiranya kami sebagai anak sekolah minggu dan remaja boleh mewujudkan dan melakukan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, di dalam doa syafaat pada pagi hari ini kami membawa pergumulan dari setiap adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja. Kami berdoa di dalam pendidikan mereka, di bangku sekolah mereka, terlebih khusus di tengah situasi pandemi saat ini, di mana mereka belajar secara online. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka, terlebih khusus memberikan mereka semangat dan roh kepintaran di dalam mereka belajar secara online di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi pergaulan mereka, bagi waktu bermain mereka dengan teman-teman mereka di tempat tinggal mereka, kiranya juga Tuhan selalu memberkati mereka. Kami berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi mama dan papa kami yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, bahkan mengajarkan kami hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kedua orang tua kami. Dan terlebih khusus Tuhan jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, terlebih khusus kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga adik-adik sekolah minggu dan remaja telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini agar boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi pelebaran pelayananmu di tengah dunia ini, terlebih khusus untuk gereja kami Gemis Elim. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu dan remaja, jadikan mereka sebagai pemberi yang tulus. Mereka boleh memberikan secara baik dan tulus apa yang ada dalam diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini tengah ada di dalam pandemi COVID-19. Tetap lindungi kami, tetap jaga kami Tuhan dimanapun kami berada, dan ingatkan kami untuk tidak lalai dan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan untuk program kerja mereka, agar kiranya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu janda, anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, bahkan bapak duda dan ibu janda di dalam kesendirian mereka. Kiranya Tuhan juga selalu menjadi pendamping bagi mereka, dan senantiasa Tuhan boleh menjadi penghibur bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat kami yang ternaik di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada ke-12 murid-Mu, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Namun, sebelum kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Breta mengundang adik-adik di rumah untuk berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa, dan doa penutup di pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Marcel. Kepada Kakak Marcel dipersilahkan. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu hari ini. Namun sebelumnya kita akan akhiri dengan doa, dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau ya Bapa sudah memberkati peribadahan kami di minggu hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja di dalam aktivitas mereka masing-masing, di dalam aktivitas bermain, di dalam aktivitas pendidikan mereka. Kiranya Engkau jaga sertai selalu. Diberkatilah untuk kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan selalu untuk kedua orang tua kami. Berkati kakak-kakak pengasuh yang tetap setia untuk melayani adik-adik sekolah minggu maupun remaja di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita di minggu pagi hari ini telah selesai. Namun, izinkan Kakak Greta untuk mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun, atau adik-adik dapat menggunakan hand sanitizer, dan yang paling penting jangan lupa menggunakan masker. Tetap jaga kesehatan selalu ya adik-adik di rumah. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.